Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal ngebongkar salah satu fondasi paling dasar dari jaringan Ethernet, yaitu alamat MAC. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sidik jari digital yang bikin tiap perangkat punya identitas yang super unik. Pernah kepikiran nggak pas Anda lagi ngeklik tombol print, kok bisa ya laptop Anda tahu harus ngirim dokumennya ke printer? Kenapa nggak ke Smart TV atau ke handphone Anda? Padahal kan di jaringan rumah atau kantor itu, wah perangkatnya banyak banget. Pasti ada sistem canggih yang bikin data nggak salah kirim. Analoginya tuh sederhana banget. Bayangin Anda lagi di sebuah pesta yang super ramai. Kalau Anda teriak, "Woi!" mungkin banyak tuh yang nengok. Tapi kalau Anda panggil nama yang spesifik, misalnya Budi, ya cuma si Budi yang bakal nyamperin. Nah, di dunia jaringan, alamat MAC inilah yang jadi nama spesifik itu. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Nama spesifik yang tadi kita omongin secara teknis itu dikenal sebagai Alamat Media Access Control atau disingkat MAC. Inilah KTP-nya para perangkat yang jadi dasar komunikasi di jaringan lokal. Jadi, apa sih sebenarnya alamat MAC itu? Gampangnya gini, ini adalah alamat perangkat keras, panjangnya 48 bit. Nah, kata perangkat keras ini penting banget nih. Kenapa? Soalnya alamat ini tuh secara fisik dibakar atau ya ditanam permanen lah ke dalam chip kartu jaringan langsung dari pabriknya. Artinya, nggak bakal ada dua kartu jaringan di seluruh dunia yang punya alamat MAC yang sama persis. Bener-bener kayak sidik jari kan? Kalau Anda pertama kali lihat alamat MAC, pasti mikir, ini apaan sih kok kayak kode rahasia? Ada campuran angka dan huruf. Nah, itu semua ditulis dalam bahasa heksadesimal. Tujuannya simpel banget, supaya kita sebagai manusia lebih gampang bacanya, daripada harus ngeliatin deretan angka biner yang panjangnya bukan main. Begini, komputer itu kan ngertinya cuma biner ya, angka 0 dan 1. Alamat MAC 48 bit kalau ditulis pakai biner semua, wah bisa pusing kita lihatnya, panjang banget. Nah, disinilah sistem heksadesimal atau basis 16 jadi pahlawan. Sistem ini pakai angka 0 sampai 9, terus dilanjutin sama huruf A sampai F buat ngewakilin angka 10 sampai 15. Hasilnya, alamat yang jauh lebih pendek dan enak dilihat. Nah, lihat deh tabel ini. Kelihatan banget kan betapa efisiennya heksadesimal itu. Coba bayangin, kita harus nulis barisan biner panjang kayak 00001010. Ribet, tapi dengan heksa cukup ditulis 0A. Jauh lebih simpel. Sama juga dengan 111111111 yang kelihatannya rumit, ternyata cuma FF. Jauh lebih praktis buat nampilin data yang sama, iya kan? Oke, sekarang kita udah ngerti bahasanya. Yuk kita bedah anatomi alamat MAC-nya. Percaya deh, deretan angka dan huruf ini tuh sama sekali nggak acak. Ada struktur logis di baliknya yang bisa ngasih tahu kita sesuatu tentang perangkat itu sendiri. Jadi, pada dasarnya setiap alamat MIC itu kebagi jadi dua bagian utama. Bagian pertama itu ibarat stempel dari pabrik pembuatnya. Dan bagian kedua itu nomor seri unik yang dikasih sama si pabrik. Ilustrasi ini ngejelasinnya dengan pas banget. 3 byte pertama, atau kalau di heksadesimal itu 6 karakter pertama, disebut Organizationally Unique Identifier atau OUI. Nah, ada lembaga standar global namanya IEEE, merekalah yang ngasih kode OUI unik ini ke setiap produsen, kayak Intel, Cisco, Apple, dan lain-lain. Terus 3 byte sisanya itu diatur sama produsennya sendiri buat tiap perangkat yang mereka bikin. Dijamin nggak ada yang kembar. Oke, jadi sekarang tiap perangkat udah punya KTP digitalnya masing-masing. Terus gimana cara mereka pakai KTP ini buat ngogol? Ternyata ada 3 gaya percakapan utama tergantung pesannya mau dikirim ke siapa. 3 gaya itu adalah unicast, broadcast, dan multicast. Biar gampang, unicast itu kayak ngobrol 4 mata. Broadcast itu kayak pengumuman pakai toa ke semua orang. Dan multicast itu kayak lagi diskusi di grup kecil. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, unicast. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling sering kita pakai sehari-hari di jaringan, sadar atau nggak sadar. Jadi, dalam komunikasi unicast, sebuah paket data, atau kita sebut frame, itu dikirim dari satu perangkat sumber langsung ke satu perangkat tujuan yang spesifik. Pas laptop Anda ngirim kerjaan ke printer, nah, itu dia unicast. Datanya secara khusus ditujukan ke alamat MAC milik si printer. Jadi, kuncinya di sini. Di dalam frame data itu, tertulis jelas alamat MAC si penerima.
Perangkat lain di jaringan emang bakal lihat frame ini lewat, tapi mereka bakal ngecek alamat tujuannya, terus mikir, oh bukan buat gue. Ya udah, mereka bakal cuek aja. Efisien banget dan langsung ke sasaran. Nah, selanjutnya ini kebalikannya, broadcast. Kalau unicast itu ibarat bisik-bisik, broadcast ini kayak teriak di tengah ruangan. Semua orang pasti dengar. Ada kalanya sebuah perangkat itu perlu ngirim pesan ke semua perangkat lain yang ada di jaringan yang sama. Contohnya, waktu komputer baru nyambung ke Wi-Fi terus dia nanya, "Permisi, ada server DHCP nggak di sini? Aku minta alamat IP dong." Nah, buat nanya ke semua orang ini, dia ngirimnya pakai frame broadcast. Kunci dari broadcast itu ada di alamat tujuannya yang super spesial. Semuanya huruf F. Alamat ini tuh kayak kode pos universal buat jaringan lokal. Begitu sebuah switch ngelihat frame dengan alamat tujuan ini, dia langsung tahu, oke, ini harus disebar ke semua port. Setiap perangkat yang nerima juga langsung sadar kalau pesan ini buat mereka semua. Yang terakhir, ada nih jalan tengah yang efisien di antara unicast dan broadcast. Namanya multicast. Multicast ini lebih pilih-pilih. Coba bayangin kayak ngirim email ke sebuah grup WA. Pesannya nggak buat satu orang aja, tapi juga nggak buat semua orang di kontak kita. Pesan ini cuma buat anggota grup itu aja, yang emang udah daftar buat nerima info dari grup tersebut. Ini sering banget dipakai di layanan video streaming atau game online. Cara kerjanya itu dengan pakai alamat MAC tujuan yang emang udah disiapin khusus buat grup multicast. Jadi, perangkat yang tertarik sama konten grup itu bakal nguping, lalu lintasan data yang ditujukan ke alamat MAC grup itu. Perangkat lain yang nggak ikutan grupnya, ya cuek aja. Ini jauh lebih efisien daripada broadcast, karena nggak bikin semua perangkat jadi sibuk. Oke, kita udah ngebahas banyak banget detail teknis. Sekarang, ayo kita tarik napas sebentar. Dan simpulkan, kenapa sih alamat MAC ini fundamental banget buat jaringan? Jadi intinya begini. Pertama, alamat MAC ngasih identitas digital yang unik dan permanen buat tiap perangkat. Nggak ada duanya. Kedua, identitas unik inilah yang bikin perangkat kayak switch bisa pinter, ngirim data cuma ke tujuan yang benar. Dan ketiga, berkat struktur alamat MAC, kita punya 3 gaya komunikasi yang berbeda. Obrolan pribadi unicast, pengumuman publik broadcast, dan diskusi grup multicast yang bikin jaringan modern kita bisa jalan. Dari semua ini, kita jadi tahu betapa pentingnya alamat MAC buat komunikasi di jaringan lokal kita. Tapi coba dipikirin ini. Karena alamat MAC itu sifatnya permanen dan nempel di perangkat keras, kira-kira apa ya artinya buat isu pelacakan dan privasi kita? Ini pertanyaan yang menarik. Tapi ingat, alamat MAC ini jagoannya cuma di jaringan lokal. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya perangkat kita bisa ngobrol sama perangkat lain di seberang benua? Nah, disitulah pemain lain masuk ke dalam cerita. Sesuatu yang bakal kita bahas di lain kesempatan.